Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Noval Putraharian dari TM 2024F dengan NIM 24050507464. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan PPT saya mengenai alat yang telah kelompok kami buat yang berjudul rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, latar belakang. Energi listrik memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui praktikum ini, mahasiswa diajak memahami prinsip dasar listrik, khususnya konfigurasi rangkaian listrik dan paralel. Diharapkan mereka memahami distribusi arus, tegangan, dan hambatan, serta menguasai analisis kelistrikan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Berikutnya ada tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip dasar kelistrikan melalui eksperimen rangkaian, seri, dan paralel. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun komponen seperti resistor, lampu, dan saklar, serta mengukur arus dan tegangan menggunakan alat ukur. Praktikum ini juga bertujuan untuk menganalisis perbedaan karakteristik kedua jenis rangkaian, menghitung hambatan total, serta menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff dalam konteks nyata. Selain itu, kegiatan ini melatih keterampilan praktis dalam perakitan, pengukuran, analisis data, dan penyusunan laporan ilmiah yang sistematis. Selanjutnya, dasar teori. Dasar teori praktikum ini mencakup konsep arus, tegangan, dan hambatan dalam rangkaian listrik, serta penerapan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Arus listrik adalah aliran muatan dalam penghantar, dinyatakan dalam ampere. Tegangan adalah beda potensial listrik yang mendorong arus mengalir, diukur dalam volt. Hambatan adalah penghalang terhadap aliran arus, diukur dalam ohm. Dalam rangkaian seri, arus sama di setiap komponen, namun tegangan terbagi. Sebaliknya, pada rangkaian paralel, tegangan sama di semua cabang, dan arus terbagi sesuai hambatan. Hukum Ohm sendiri memiliki rumus V sama dengan I kali R, menghubungkan ketiga besaran tersebut. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke titik cabang sama dengan yang keluar. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah tegangan dalam satu loop tertutup adalah 0. Teori-teori ini menjadi dasar dalam merancang, menganalisis, dan memvalidasi eksperimen kelistrikan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi untuk membuat alat, kelompok kami membeli beberapa bahan tersebut. Yang pertama ada lampu 2,5 volt sebanyak 6 buah dengan fungsi sebagai beban listrik untuk menunjukkan aliran arus dalam rangkaian. Yang kedua, lampu 3 volt sebanyak 6 buah, alternatif beban dengan tegangan kerja yang berbeda untuk perbandingan. Ketiga, resistor 10 ohm sebanyak 3 buah, menghambat arus listrik dan mengatur besar arus dalam rangkaian. Yang keempat, resistor 20 ohm sebanyak 3 buah, menghambat arus listrik dengan hambatan lebih tinggi dari 10 ohm. Yang kelima, switch atau saklar sebanyak 3 buah, menghubungkan atau memutus arus listrik dalam rangkaian. Yang keenam, dudukan baterai sebanyak 1 buah, menempatkan baterai agar koneksi ke rangkaian lebih stabil dan aman. 7. Kabel penghantar. Untuk penggunaannya kita gunakan sesuai kebutuhan. Fungsi menghubungkan semua komponen agar arus dapat mengalir di dalam rangkaian. Yang kedelapan, baterai 1,5 volt sebanyak 2 buah sebagai sumber arus DC dengan total tegangan 3 volt bila digabungkan. Yang ke-9, adapter DC 12 volt 1 buah, sumber tegangan DC yang lebih besar dan stabil untuk rangkaian. 10. Dudukan lampu LED secukupnya. Fungsinya untuk menempatkan lampu agar tidak goyang dan mudah terpasang dalam rangkaian. 11. Papan triplek sebanyak 1 lembar sebagai alas untuk menyusun dan menempel rangkaian dengan rapi. 12. Lem tembak beserta isinya sebanyak 1 set untuk merekatkan komponen ke papan agar tidak mudah lepas. 13. Cutter sebanyak 1 buah, memotong kabel dan membuka isolasi ujung kabel untuk penyambungan. 14. Multimeter opsional sebanyak 1 buah untuk mengukur besar arus dan tegangan pada titik tertentu dalam rangkaian. 15. Voltmeter sebanyak 2 buah untuk mengukur besar arus dan tegangan pada titik tertentu dalam rangkaian dengan langsung dan mencari in dan outputnya.
Yang terakhir, baterai opsi sebanyak 2 buah. Yang pertama, satu baterai dengan ukuran 9 volt. Yang kedua, baterai 4,5 volt sebagai sumber arus. Nah, ini ada gambaran tentang alat dan bahannya. Selanjutnya, langkah kerja secara ringkas. 1. Persiapkan alat dan bahan. Siapkan komponen seperti lampu, resistor, baterai, kabel, dan papan rangkaian. 2. Perakitan rangkaian seri. Susun lampu dan resistor dalam satu jalur tertutup menggunakan kabel. Sambungkan ke sumber tegangan baterai melalui saklar. 3. Pengukuran pada rangkaian seri. Nyalakan saklar dan gunakan multimeter untuk mengukur arus dan tegangan pada tiap komponen. 4. Perakitan rangkaian paralel. Buat cabang paralel untuk masing-masing lampu atau resistor, lalu sambungkan ke sumber tegangan yang sama. 5. Pengukuran pada rangkaian paralel. Lakukan pengukuran tegangan dan arus di tiap cabang menggunakan alat ukur. 6. Pencatatan dan analisis data. Catat hasil pengukuran, bandingkan dengan teori menggunakan hukum Ohm dan Kirchhoff untuk mengetahui perbedaannya. Jadi saya sendiri tuh menganalisis 5 macam perbedaan ya. Jadi yang pertama, daya pada 9 volt 4 paralel. Yang kedua, daya pada 9 volt 5 seri. Yang ketiga, daya pada 9 volt 5 paralel. Yang keempat, pada 4,5 volt 2 seri. Yang kelima, daya pada 4,5 volt 2 paralel. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan dari masing-masing analisa. Yang pertama tadi, ada daya pada 9 volt 4 paralel. V, jadi ini perhitungannya. Yang pertama, V lampu total sama dengan 2,5 volt ditambah 2,5 volt tambah 2,5 volt tambah 2,5 volt sama dengan 10 volt. V sumber 9 volt, V kelebihan sama dengan 9 volt dikurangi 10 volt sama dengan min 1 volt. I lampu sama dengan P per V sama dengan 0,5 sama per 2,5 sama dengan 0,2 ampere. R lampu sama dengan V per I sama dengan 2,5 per 0,2 sama dengan 12,5 ohm. R lampu total sama dengan 12,5 ohm. I aktual V sumber per R total lampu sama dengan 9 per 12,5 sama dengan 0,72 ampere. I total 4 kali 0,72 sama dengan 2,88 ampere. P total sama dengan V sumber kali I total sama dengan 2 kali 2,88 sama dengan 25,92 watt. Maka hasil yang akan dihasilkan lampu adalah lampu akan rusak karena kelebihan tegangan dan daya. Lalu yang kedua, daya pada 9 volt 5 seri. Lalu V lampu totalnya sama 2,5 volt dikali dengan jumlah lampu sebanyak 5 sama dengan 12,5 volt. V sumber 9 volt, V kelebihan 9 volt dikurangi 12,5 sama dengan 3 min 3,5 volt. I lampu P per V sama dengan 0,5 per 2,5 sama dengan 0,2 ampere. R lampu V per I sama dengan 2,5 per 0,2 sama dengan 12,5 ohm. R total lampu sama dengan 5 kali 12,5 sama dengan 62,5 ohm. I aktual V sumber per R total lampu sama dengan 9 per 62,5 sama dengan 0,144 ampere. P total aktual sama dengan V sumber dikali I aktual sama dengan 9 kali 0,144 sama dengan 1,296 watt. Yang ketiga, daya pada 9 volt 5 paralel. V lampu total 2,5 volt dikali 2 sama dengan 5 volt. V sumber sama dengan 9 volt, V kelebihan 9 volt min 5 volt sama dengan 4 volt. I lampu sama dengan P per V sama dengan 0,5 per 2,5 sama dengan 0,2 ampere.
R lampu sama dengan V per I sama dengan 2,5 per 0,2 sama dengan 12,5 ohm. R total lampu sama dengan 12,5 ohm. I aktual sama dengan V sumber per R total lampu 9 per 12,5 sama dengan 0,72 ampere. I total sama dengan 5 kali 0,72 sama dengan 3,6 ampere. P total sama dengan V sumber kali I total sama dengan 9 kali 3,6 sama dengan 32,4 watt. Yang keempat, ada daya pada 4,5 volt dengan 2 seri. V lampu total 2,5 volt dikali 2 sama dengan 5 volt. V sumber 4,5 volt. V kelebihan 4,5 volt dikurangi 5 volt sama dengan min 0,5 volt. I lampu sama dengan P per V sama dengan 0,5 per 2,5 sama dengan 0,2 ampere. R lampu sama dengan V per I sama dengan 2,5 per 0,2 sama dengan 12,5 ohm. R total lampu sama dengan 12,5 ditambah 12,5 sama dengan 25 ohm. I aktual sama dengan V sumber per R total lampu sama dengan 4,5 per 25 sama dengan 0,18 ampere. Lalu P aktual sama dengan V sumber dikali I aktual 4,5 kali 0,18. Ini untuk itunya kurang kelihatan ya. Lanjut. Dan terakhir ada daya pada 4,5 volt 2 paralel. V lampu total sama dengan 2,5 volt tambah 2,5 volt sama dengan 5 volt. V sumber sama dengan 4,5 volt. V kelebihan sama dengan 4,5 volt min 5 volt sama dengan min 0,5 volt. I lampu sama dengan P per V sama dengan 0,5 per 2,5 sama dengan 0,2 ampere. R lampu sama dengan V per I sama dengan 2,5 per 0,2 sama dengan 12,5 ohm. R total lampu sama dengan 12,5 ohm. I aktual sama dengan V sumber per R total lampu sama dengan 4,5 per 12,5 sama dengan 0,36 ampere. I total 2 dikali 0,36 sama dengan 0,72 ampere. P total sama dengan V sumber kali I total sama dengan 4,5 kali 0,72 sama dengan 3,24 watt. Nah, dari hasil perhitungan tadi, maka kita mendapatkan hasil penelitian. Setelah dilakukan penelitian maka mendapatkan hasil uji berikut. Yang pertama, daya pada 9 volt 4 paralel. Lampu akan langsung rusak karena tegangan berlebih. Yang kedua, daya pada 9 volt 5 seri. Lampu akan menyala dalam keadaan teduh. Yang ketiga, daya pada 9 volt 5 paralel. Lampu menyala lebih terang namun memiliki umur yang pendek. 4. Daya pada 4,5 volt 2 seri. Lampu akan menyala dalam keadaan redup. Yang kelima, daya pada 4,5 volt 2 paralel. Lampu beresiko rusak karena tegangan yang berlebih. Kesimpulan, rangkaian seri dan paralel memiliki karakteristik berbeda dalam pembagian arus dan tegangan. Hasil eksperimen sejalan dengan teori hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Praktikum ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga keterampilan analisis dan praktik kelistrikan yang penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.